Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Meliana bersama Porsi Podcast Sistem Informasi. Karena kita ngobrol seputar perkembangan teknologi, riset, dan inovasi dengan cara yang kritis sekaligus membumi. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema besar kita, yaitu peran mahasiswa menuju internasionalisasi dengan berpikir kritis pada inovasi, wise with teknologi. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan dengan narasumber kita yang sangat kompeten, yaitu Bapak Dr. Muhammad Irwan Fadli Nasution. Selamat datang kepada Bapak. Beliau merupakan seorang akademisi dan peneliti di bidang teknologi. Bersama beliau, kita akan membahas bagaimana inovasi bisa dimaknai bukan hanya sekedar tren, tetapi juga sebagai jalan menuju perubahan yang lebih bermanfaat, beretika, dan berkelanjutan. Oke, Bapak mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke, ya, terima kasih, Nadita. Ya, perkenalkan ya, saya Muhammad Irwan Fadli Nasution, ini asli orang Medan ya. Jadi ini saat ini sih masih tetap dosen di Sumatera Utara. Kalau sehari-hari sih mengajar, tapi kalau dulu memang saya basicnya dari akademisi ya. Jadi akademisinya berbasis daripada ya saya punya berbagai macam kegiatan, jadi sekarang ini benar-benar akademisi murni. Soal ini terus berkembang ya. Kalau saat ini saya menggeluti dan menjadi beberapa bisa dibilang ya kompetensi di luar negeri ya. Salah satunya memang sebagai reviewer internasional, sebagai judge, sebagai juri, dan juga sebagai mentor. Dan itu memang dunianya sebenarnya dari dunia digital. Jadi beberapa asosiasi internasional juga saya menjadi anggota tim mereka dan ditempatkan pada posisi yang bagus begitu. Dan memang dampaknya buat akademisi ya sangat banyak gitu, karena ini berdampak buat pengetahuan dan ilmu. Nah, jadi kita berkembangnya dunia ini juga sangat pesat, dan oleh sebab itu memang perlulah kita bergaul dengan orang-orang yang ada di internasional sehingga kita dapat mendapatkan berbagai macam sumber-sumber yang terbaru begitu kira-kira. Oke, berarti Bapak ada pengalaman di tahapan di tingkat internasional, ya. Terus pernah menjadi reviewer juga. Ya. Menurut Bapak bagaimana sih harapannya mahasiswa kan sebagai agent of change? Ya. Nah, sikap apa sih yang harus diterapkan oleh mahasiswa itu? Oke, terima kasih. Jadi mahasiswa ini adalah sumber daya manusia yang luar biasa ya. Ya, apapun ceritanya, kalian adalah penerus generasi bangsa kita. Jadi oleh sebab itu memang harus dipersiapkan menjadi generasi penerus yang terbaik lah, bahkan untuk Indonesia lah tentunya ya. Karena kalian ya apa suka atau tidak suka, memang pasti sama kalian lah generasi penerusnya. Jadi memang kita tidak bisa juga menutup diri ya. Kalau kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang di luar Indonesia, dan kita harus juga menunjukkan jati diri kita. Oleh sebab itu memang ya kalian memang, apalagi kondisi Indonesia ini sangat luar biasa, kekayaan alamnya juga berbagai macam, sehingga bisa dikembangkan sebetulnya berbagai macam mungkin penelitian ataupun pengabdian yang menggali daripada sumber-sumber yang ada di Indonesia. Dan itu perlu kalian juga tunjukkan kepada internasional karya-karya kita itu, dan sehingga internasional juga akan melihat. Nah, dan saat ini untuk melakukan hal-hal seperti itu bukanlah hal yang sulit, karena sudah zaman sudah digitalisasi ya. Nah, jadi dengan demikian kita dapat menunjukkan bagaimana kemampuan anak bangsa yang dapat tentunya berkontribusi untuk internasional. Dan kalau saya mengikuti ya saat ini ya berbagai macam-macam kompetisi mungkin bisa diikuti. Jadi kita akan menunjukkan berbagai inovasi-inovasi karya anak bangsa. Dan ini akan menjadi kekayaan daripada Indonesia, karena banyak karya-karya anak bangsa yang tentunya kalau bisa memang
dapat digunakan oleh orang luar, bukan hanya orang Indonesia begitu. Sehingga manfaatnya akan luar biasa buat dunia ini. Oke Pak, mungkin apa aja sih Pak tips and triknya itu untuk mahasiswa yang ada di Indonesia terkait biar si karyanya itu bisa dikenal di tahap internasional kayak gitu. Jadi dia tuh bisa diimplementasikan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya stuck di bagian prototype atau cuma kreatif. Nah, terima kasih. Memang itu satu peluang dan tantangan kalau dibilangnya. Satu hal memang karya-karya anak bangsa ini ya kalau bisa memang harus ditunjukkan dalam event-event internasional seperti itu, layaknya yang namanya international competition. Sehingga nanti juga daripada international competition itu dapat mengundang sebenarnya para calon-calon investor sebenarnya untuk mengembangkan ide-ide itu untuk dibuat menjadi bukan lagi hanya prototype tapi bentuk nyata. Dan tetapi itu memang menjadi hak ciptanya kita gitu. Dan itu yang perlu dikembangkan dari sekarang. Jadi sebagai universitas sebetulnya bisa menjadi sebuah pemicu atau membangkitkan gairah kepada anak-anak mahasiswa, karena disinilah memang dibangun namanya dunia akademisi, kemudian di sini ada praktek-praktek gitu kan, dan ada pengabdian masyarakat, dan tentunya dibantu dan dibimbing oleh para supervisor lah, dosen pembimbingnya. Dan temuan-temuannya itu memang ya supaya dia seperti itu tadi, kita mengundang daripada calon-calon investor ataupun calon-calon yang bisa mendanainya, memang sebaiknya, karena saya juga melihat seperti itu, ikutlah dalam international competition. Jadi mereka beberapa international competition itu juga mengundang para pengusaha-pengusaha yang kompeten, menilai apakah layak itu nanti dikembangkan menjadi sebuah produk massal yang berguna, daripada ide-ide yang ditemukan, yang bukan hanya jadi sekedar prototype yang ada mungkin hanya di tulisan ya, atau cuma ada video slide-nya, tapi dalam bentuk nyata sudah. Mungkin itu yang terus dikembangkan, dan tetap memang ya dijagalah namanya tadi itu, jangan sampai itu tidak dikembangkan terus, karena memang semangat ini kadang-kadang bisa luntur ya kan, semangat yang namanya meneliti, semangat juga menemukan sesuatu yang baru gitu kan. Nah, padahal itu apalagi kalau kita bilang Indonesia ini sangat luas dan sangat kaya, bisa berbagai macam inovasi-inovasi baru yang dapat dikembangkan. Oke Pak, mungkin beberapa tahun terakhir ini kita kan kedatangan inovasi baru seperti AI, terus blockchain dan metaverse. Nah, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai perkembangan teknologi sekarang yang tentunya sangat pesat gitu? Ya, yang namanya teknologi itu tidak bisa dibendung ya. Memang terus berkembang seiring dengan kemajuan-kemajuan tadi pada perkembangan ilmu. Jadi penerapannya ya ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Jadi dalam bentuknya jadinya ilmu itu nanti dalam bentuk temuan-temuan teknologi. Dan itu kadang-kadang memang nggak pernah dipikirkan dan diduga. Seperti saya dulu kuliah, saya nggak pernah ada terpikir kami adakan ketemu namanya AI. Nah, tetapi begitulah ilmu yang berkembang, daripada berkembang dengan pesat sampai sekarang ada metaverse. Ya, memang semuanya itu adalah karya manusia. Nah, itu dia. Jadi begitulah hebatnya sebenarnya manusia ini menemukan sebuah karya-karya yang fenomenal, dan tentunya memang itu nanti terkait dengan manusianya ya, bagaimana dia menggunakan teknologi itu untuk hal yang baik atau yang jelek, dan bagaimana dia terus mengembangkannya untuk kebermanfaatan ke arah yang positif. Karena untuk yang digunakan secara negatif juga banyak, kan kita sudah melihat itu berbagai macam penyimpangan daripada penggunaan teknologi itu. Jadi memang ya yang namanya perkembangan teknologi itu tidak bisa dibendung lah. Hanya kita bisa terus mengembangkannya, menyikapinya dan menggunakannya dengan yang baik-baik lah. Karena memang seiring dengan perkembangan ilmu ya, ilmu pengetahuan, maka ujungnya memang akan berkembanglah teknologi itu. Nah, silakan memang seperti ada di UIN
Palembang ini, ya temuan-temuannya terus dikembangkan. Dan tapi seperti saran saya tadi, jangan sampai itu ya idenya ataupun apanya itu dicuri orang gitu ya, atau digunakan orang lain. Maka untuk supaya kita salah satu menjadi ide kita itu merupakan yang membuatnya itu adalah kita, ikutlah mungkin dilombakan gitu. Jadi dunia akan melihat bahwasanya karya ini memang karya anak ini, bukan karya yang sana gitu kan. Itu akan tercatat secara digital dan sejarah menunjukkan bahwasanya ide ini pernah dikemukakan pada lomba misalnya oleh si ini gitu. Nah, jadi jangan sampai itu nanti juga ide-idemu ya diambil orang lain. Itu juga perlu dijaga. Dengan cara seperti apa sih Pak kita menjaga ini itu? Menjaga biar tidak dicuri itu selain mengikuti lomba? Ya itu kemudian harusnya dipublikasikan. Ya kalau misalnya kami kayak dosen, dipublikasikan di media-media ilmiah, mungkin dengan di jurnal atau di jurnal itu akan kalian tulislah, ya kan? Tapi di situ hanya bersifat kata-kata di jurnal. Kalau kita di lomba itu dipresentasikan dalam bentuk nyata dengan prototipenya apa yang kita buat itu. Maka lebih akurat sebetulnya ya kalau melihat saya di lomba-lomba internasional itu, karena kita menampilkannya produknya itu yang kita temukan itu dalam bentuk prototip, bukan hanya dalam bentuk kata-kata. Nah, tapi memang kalau bisa ada keduanya. Jadi kita juga mempublikasikan temuan atau karya kita itu dalam jurnal-jurnal yang kalau di Indonesia mungkin ya jurnal yang sudah akreditasi di Sinta. Kalau di internasional bisa bereputasi lah, internasional seperti yang terindeks Scopus atau Web of Science. Tentunya ya dibimbing oleh para dosennya. Dan itu menjadi hak paten lah, biasanya hak cipta gitu ya, hak cipta daripada yang penemunya, karena di situ kan dia kemukakan siapa yang menulis itu, menemukan itu gitu. Apalagi kalau sudah tadi misalnya kita di international competition, kita akan menunjukkan, ditanya ini karya siapa gitu. Nah, apa yang ditemukannya jelas sebetulnya. Maka itulah cara-cara kita menjaga supaya memang tidak sampai diambil orang atau dimiliki orang lain yang kita punya itu mungkin. Jadi jangan sampai kita menyimpannya, tidak kita mempublikasikannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Dengan pengalaman Bapak nih sebagai mentor dan juri di tingkat internasional, tentu pasti banyak menemukan ide-ide cemerlang dari berbagai negara. Betul. Menurut Bapak, pelajaran apa sih atau insight apa yang paling berharga yang bisa dijadikan referensi untuk mahasiswa di Indonesia? Ya, terima kasih. Ini pengalaman saya menjadi juri. Saya dengan beberapa juri di dunia, mereka membilang negaramu ini adalah negara yang luar biasa. Dia bilang satu kekayaan alamnya, kemudian juga lingkungannya, dan semuanya itu sangat banyak. Jadi oleh sebab itu mungkin dari lingkungan, dari kekayaan alam, kita bisa meneliti dan menemukan apa ide-ide yang baru tadi, gitu ya. Jadi berbeda mungkin dengan negara tetangga yang luasnya pun sangat kecil ya. Jadi memang kita bisa mengeksplorasi sebetulnya daripada lingkungan kita. Nah, seperti yang di Palembang ini, apa yang bisa dikemukakan? Mungkin Sungai Musi gitu ya. Nah, apa yang bisa kita teliti dengan Sungai Musi itu? Kenapa, bagaimana, dan bagaimana kota, mungkin ada kerajaan dulu Sriwijaya namanya, mungkin seperti apa? Jangan-jangan kalian bisa buat nanti metaverse-nya Sriwijaya gitu kan. Nah, misalnya itu mungkin idenya gitu kan, biar bisa mungkin melestarikan kebudayaan. Nah, jadi mungkin satu masa yang namanya orang cerita tentang kerajaan Sriwijaya, sudah ada pula metaverse-nya di Sriwijaya, atau ada pula AI-nya gitu. Bisa jadi begitu. Mungkin seperti itu. Jadi memang saya melihat mereka mengembangkan dari kondisi daripada alam sekitar dan kondisi negaranya. Dan itu memang kelihatan jadi bermanfaatnya, dan potensi-potensi yang ada di Indonesia itu sangat banyak, seperti itu. Oke Pak, sebelumnya kan saya lihat CV Bapak nih, menemukan Bapak kebanyakan meneliti tentang biometrik untuk transaksi digital dan mobile learning. Yang keduanya tentu aja sangat relevan gitu di kehidupan sehari-hari.
Jika kita kaitkan dengan peran mahasiswa nih Pak, tantangan apa yang biasanya mereka hadapi ketika akan melakukan riset itu? Ya, mahasiswa ini sebenarnya yang pertama itu jangan takut lah untuk mencoba, gitu ya. Saya juga dulu mahasiswa ya. Yang pertama itu memang takut untuk mencoba. Nah, dengan itu ketakutan itu yang macam-macam halnya, mungkin karena kurang percaya diri. Saya pun juga di awal itu menjadi juri itu ada rasa takut gitu. Tapi memang harus kita imbangi dengan kepercaya diri. Saya juga bisa gitu. Nah, itulah yang membuat kita menjadi dengan kepercaya diri, membuat mengembangkan daya otak kita tuh berbeda itu, menjadi energi yang positif gitu ya. Nah, dan itu penelitian-penelitian terus berkembang, silakan aja. Jadi itu tentang macam-macam yang bisa dikembangkan, apalagi anak sistem informasi itu penelitian-penelitian yang di dunia bisnis itu banyak sekali yang bisa kalian kembangkan. Seperti yang sekarang ini ya lagi berkembang itu sebetulnya ada yang namanya kriptografi. Dulu juga nggak pernah ada terpikir kita gitu kan. Ya. Nah, jadi memang ya begitulah cepatnya. Nah, jadi itu semuanya orang-orang IT itu dengan adanya COVID-19 itu menunjukkan betapa dunia ini sebenarnya sangat bisa dibuat solusinya dari dunia IT. Apapun itu tidak ada lah. Kalau nggak ada IT mungkin kita dengan COVID itu sudah mati semua. Nggak ada yang namanya transaksi jual beli digital apa segala macam. Jadi memang itu ya pesannya pertama, jangan takut untuk mencoba eksperimen. Kalau salah ya nggak ada masalah, diperbaiki, karena memang prinsipnya juga harus ada ya perbaikan berkesinambungan begitu. Ya. Berarti Pak, kecerdasan dan emotional quotient itu harus seimbang. Betul, betul. Dan confident juga ya. Betul. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan di episode kali ini. Itulah serangkaian obrolan kita di Podsi pada siang hari ini. Bersama Bapak Dr. Muhammad Irwan Fadli Nasution, kita belajar bahwa inovasi tidak bisa dilepaskan dari konteks etika, pendidikan, lingkungan, dan tentu saja dengan kebutuhan masyarakat. Pesan yang paling penting adalah teknologi hanyalah alat, tanpa kebijaksanaan ia akan menjadi sekedar esensi sesaat. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Podsi, tempat kita terus menelaah sistem informasi, teknologi, dan inovasi dengan sudut pandang yang kritis, akademis, dan relevan dengan kehidupan nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.